Oke, lanjut di video part 3. Di video kali ini aku akan ngebahas kosan yang terletak di wilayah selatan Universitas Brawijaya. Di wilayah selatan ini merupakan wilayah kosan yang lumayan banyak ya. Jadi pilihannya ada banyak banget, yang menengah ke atas, yang eksklusif. Ada juga yang fasilitasnya nggak terlalu banyak, tapi harga kosnya lebih murah. Jadi ini balik lagi tergantung teman-teman butuhnya kosan yang kayak gimana, letaknya di sebelah mana. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar teman-teman nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Kita ke selatan lagi. Kita akan ke Fakultas Pertanian. Jadi Fakultas Pertanian ini letaknya di barat, tapi sebenarnya agak selatan. Cuma lebih ke baratnya sih. Karena kalau dibilang selatan ya nggak selatan banget, karena nggak di deket gerbang selatan. Gerbang selatan UB itu gerbang utamanya UB ya. Jadi kalau teman-teman lihat di videoku yang ini, itu adalah gerbang utamanya UB, atau sering kita sebut sebagai gerbang kedokteran. Karena masuk ke gerbang utama, di situ udah kedokterannya UB. Nah, jadi yang paling selatan adalah kedokteran UB. Belakangnya kedokteran UB itu baru Fakultas Pertanian. Jadi ya sebelah baratnya atau belakangnya Fakultas Kedokteran. Nah, kita bisa lihat di sini nih, Fakultas Pertanian lumayan gede. Jadi Fakultas Pertanian yang paling barat itu yang Pascasarjana, terus udah itu yang agak ke timurnya atau belakangnya Fakultas Kedokteran itu yang S1-nya, yang gedung barunya. Untuk yang gedung baru Fakultas Pertanian udah aku bahas di video ini. Jadi Fakultas Pertanian itu gedung yang barunya ini itu baru ada mungkin sekitar 2-3 tahun terakhir. Jadi pas pandemi baru dibangun. Karena sebelumnya di situ adalah gedung Pascasarjana untuk FTP. Dulu waktu pas aku kuliah dari tahun 2017 sampai 2019, gedung kuliah untuk Pascasarjananya itu ada di depannya Fakultas Pertanian. Cuma sekarang udah nggak ada bangunannya, udah dirobohkan karena dipakai untuk bikin gedung baru Fakultas Pertanian. Nah, kita bisa lihat di sini Fakultas Pertanian ini dia punya jalan sendiri, jalan Fakultas Pertanian. Dan kalau kita terus ke sebelah timur, di sini ada Geraha Medika Fakultas Kedokteran. Nah, itu udah Fakultas Kedokteran satu jalan full mulai dari gerbang selatan sampai dengan bundaran UB. Nah, ini kedokteran semua nih sampai bundaran sini. Di sebelah timurnya lagi, di sini ada Fakultas Ilmu Komputer atau Filkom. Di sini ada gedung barunya juga. Kemudian ke selatannya di sini ada Fakultas Kedokteran Gigi. Di sini ada tulisannya Gedung Kuliah Poltek ya, kalau teman-teman lihat. Tapi sekarang Poltek udah nggak gabung sama UB lagi, udah pindah di Polinema sendiri. Jadi gedung kuliah Poltek ini sekarang dipakai sama farmasi, sama kedokteran gigi. Nah, ini masih ada tulisannya kalau di Google Maps ya. Nah, tapi di sini udah jadi Fakultas Kedokteran Gigi sama di sini farmasi. Jadi ini di wilayah selatan. Kita bisa lihat nih ya, ini yang wilayah selatan. Di sini teman-teman bisa lihat ada Jalan Raya Sumbersari. Untuk Jalan Raya Sumbersari ini salah satu wilayah yang padat untuk kosan mahasiswa. Jadi fasilitas mahasiswa ada di situ semua. Ini kan Jalan Raya Sumbersari. Nah, di situ rata-rata nggak ada kosannya karena di situ fasilitasnya kayak toko-toko, ATK, tempat fotokopian. Nah, kalau untuk kosan mahasiswanya itu masuk ke Jalan Raya Sumbersari mulai dari Sumbersari Gang 4 nih. Sampingnya JNE Sumbersari. Ini Sumbersari Gang 4 itu adalah yang terdekat ke gerbang selatan. Tapi juga teman-teman bisa akses lewat jalan tikus dari Fakultas Pertanian. Udah aku bahas di video yang ini ya, itu untuk Gang 4. Kemudian kita ke sampingnya dikit, di sini ada Gang 3. Kemudian di sini ada Gang 2. Sumbersari Gang 2 sama Sumbersari Gang 1. Ini letaknya ada di selatan, jadi bagi kamu yang kuliah di Fakultas Pertanian nih terutama, ada jalan tembusannya, udah aku bahas di video yang ini. Nah, di situ tuh aku nunjukin jalan tembusannya kalau dari Fakultas Pertanian lewat mana. Tapi lagi-lagi ini cuma bisa diakses dengan jalan kaki. Kalau pakai sepeda ontel bisa, atau sepeda kayu gitu ya, cuma kita ngangkat sendiri sepedanya. Nggak bisa diakses pakai sepeda motor apalagi mobil. Jadi kalau teman-teman pakai sepeda motor ataupun mobil ya lewat gerbang utama atau gerbang selatannya UB tadi. Itu untuk kosan yang ada di Jalan Sumbersari. Teman-teman bisa lihat langsung di video-video yang udah aku bahas sebelumnya khusus di Jalan Sumbersari. Di situ udah aku cantumkan nomor HP pemilik kosannya juga. Jadi teman-teman nggak perlu nanya, ini kalau di kosan di sini yang harganya murah yang mana, yang
fasilitasnya kayak gini gimana, bisa langsung tanyakan ke pemilik kosnya. Jadi teman-teman bisa dapat informasi yang kredibel, sekaligus juga kayak difotoin kondisi kamar kosannya dan lain sebagainya. Nah, terus udah itu untuk yang di Sumbersari, dan teman-teman aku highlight ya. Jadi kalau misalnya untuk yang di Sumbersari ini untuk kosannya harganya jauh lebih murah dibandingkan yang di wilayah Sigura-gura. Kenapa? Karena kalau di Sigura-gura emang kosnya itu tipenya eksklusif, wilayahnya di wilayah perumahan, fasilitasnya lebih lengkap, kayak misalnya ada CCTV, ada satpam pribadi, ada satpam komplek gitu. Jadi ya menengah ke atas gitulah, namanya kos eksklusif. Nanti kelihatan kok dari luarnya kayak gimana. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan gerbang Universitas Brawijaya atau gerbang veteran yang tadi aku bilang gerbang kedokteran. Nah, keluar dikit teman-teman bisa jalan kaki ke daerah Sigura-gura. Sigura-gura ini yang pertama paling deket banget Sigura-gura Gang 1, dulu aku ngekos di situ. Jadi Sigura-gura Gang 1 ini depan-depanan sama Malang National Institute of Technology. Jadi ini tuh ITN Malang. Kalau teman-teman ke Malang nanti tahu kok ITN Malang yang mana. Ini ITN Malang, kampus swasta di Malang yang lokasinya depan-depanan sama Gang 1. Jadi Sigura-gura Gang 1 ini isinya itu kosan yang bervariasi ya. Jadi nggak cuma anak UB aja, tapi juga banyak anak ITN. Aku dulu ngekos di situ waktu mahasiswa baru. Kenapa? Karena bisa diakses dengan jalan kaki. Jaraknya ke kampus mungkin sekitar 200 meteran ke gerbang FK-nya ya. Tapi dari gerbang FK kan dulu aku ke FTP. FTP itu kan depannya bundaran, jadi jaraknya sekitar 700 meteran. Jauh di jalan kaki dari gerbang ke FTP-nya, bukan dari gerbang ke kosannya ya. Nah, ini Gang 1 udah aku bahas di video yang ini. Sampai terakhir kali aku ngevlog di tahun 2022, kondisinya di Sigura-gura Gang 1 ini masih sama seperti 10 tahun lalu, waktu tahun 2012 aku ke Malang dan ngekos di daerah situ. Nah, jadi dari Sigura-gura Gang 1 ini ada jalan tembusan yang kalau kita lihat di sini. Nah, ini sepanjang jalan ini adalah kosan semua. Di sini ada jalan buntu di belakang, tapi ini kosan semua dan ini kos eksklusif yang udah aku bahas di video yang ini. Jadi itu videonya masih lumayan baru. Di situ juga ada kontak pemilik kosannya dan juga aku tunjukin kosannya kalau dari luar kayak gimana. Kalau teman-teman pengen tahu kondisi kosannya dari dalam gimana, bisa minta fotonya ke pemilik kosnya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini ada Sigura-gura. Tadi kan Sigura-gura Gang 1 nih ya. Di situ ada Panti Asuhan Nurul Abiat. Ini jadi jalan Sigura-gura 1 itu bisa diakses lewat yang depan ITN tadi. Terus juga bisa lewat jalan Sigura-gura 1 yang emang jalan resminya. Kemudian selanjutnya ada di Sigura-gura Gang 2. Jadi jalan Sigura-gura Gang 2 atau Sigura-gura 2 ini semakin ke selatan atau semakin menjauhi kampus. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari kosan yang paling dekat yaitu di Sigura-gura 1. Cuma ya harganya lebih mahal. Tentu saya semakin dekat ke kampus, apalagi kalau disebut kampusnya UB, ya mahal-mahal semua. Orang-orang di Malang udah tahu kok kalau kosan yang dekatnya UB pasti lebih mahal dibandingkan yang dekatnya kampus lain. Nah, kemudian ini ada jalan Sigura-gura 2 udah aku bahas di video yang ini. Dan lanjut ada di jalan Sigura-gura 3 udah aku bahas di video yang ini. Terus juga kosan di jalan Sigura-gura 4 yang udah aku bahas di video yang ini. Terus lanjut lagi di sini ada yang Sigura-gura 5 udah aku bahas di video ini. Dan kalau misalnya kita lihat atau teman-teman udah lihat semua videonya, Sigura-gura ini mulai 1 sampai 5 itu rata-rata kosnya kos eksklusif. Nah, jadi tadi kan gerbang selatan Universitas Brawijaya di sebelah sini ya. Nah, terus udah itu semakin ke selatan itu semakin jauh. Jadi Sigura-gura 1 itu yang paling dekat sama UB dan Sigura-gura 6 itu yang paling jauh dari UB. Jadi kalau teman-teman mau nyari pastikan teman-teman tahu kosannya di Sigura-gura nomor berapa. Nah, di situ rata-rata kosannya kosan eksklusif. Teman-teman bisa lihat di video-videoku. Di situ teman-teman bisa lihat ya dari bagian luarnya. Terus juga beberapa ada yang mencantumkan start from harga berapa. Di situ juga dicantumkan fasilitasnya kayak gimana. Jadi teman-teman udah punya gambaran kira-kira kalau misalnya ngekos di situ kondisinya kayak gimana, jauhnya sejauh apa, kondisi lingkungannya kayak gimana. Jadi aku ngevideoin nggak cuma kosannya tapi juga kondisi jalannya di kondisinya siang hari kayak gimana. Aku nggak ngevlog malam-malam sih soalnya pencahayaannya kurang bagus gitu. Nah, itu untuk yang di Sigura-gura. Kemudian itu kalau di sebelah
baratnya namanya Sigura-gura 1 sampai 6. Nah, kemudian kalau ke sebelah timur, di sini ada jalan bendungan-bendungan. Jadi di sini ada Bendungan Dharma, Bendungan Wulingi. Itu tuh jalannya lewat sampingnya ITN. Jadi kalau teman-teman tadi udah aku tunjukin nih, ITN itu seberangnya Sigura-gura Gang 1. Nah, kalau di sebelah selatannya ITN ini ada jalan Bendungan Kedung Ombo. Kalau teman-teman mau tahu, udah aku bahas di video yang ini ya. Itu jalan Bendungan Kedung Ombo. Kemudian di situ ada banyak banget kosan. Yang pertama yang paling dekat banget sama ITN itu jalan Bendungan Tangga. Teman-teman kalau udah lihat videoku yang ini, jadi jalan Bendungan Tangga itu tepat ada di belakangnya ITN. Jadi kalau misalnya lagi kuliah atau lagi ada ospek, ya kedengeran sampai ke kosan yang ada di jalan Bendungan Tangga karena benar-benar hadap-hadapan sama ITN. Kemudian di selatannya lagi ada jalan, nggak selatan sih, timur ya berarti, ada jalan Bendungan Dharma, Bendungan Sempor, Bendungan Wulingi, Bendungan Wonogiri, terus juga Bendungan Nawangan. Ini banyak banget bendungan-bendungan, Bendungan Riam Kanan, Bendungan Jatiluhur. Itu semua udah aku bahas di video yang ini. Jadi di situ udah aku tunjukin kosan-kosan yang ada di setiap jalannya. Nah, cuma emang kosannya nggak sebanyak yang di Sigura-gura 1 sampai 6 tadi ya. Karena kalau di Sigura-gura emang kayaknya direncanain buat bikin kosan eksklusif. Dan sampai terakhir kali aku ke Sigura-gura Gang 5 sama 4, itu tuh masih ada pembangunan untuk bikin kosan lagi. Jadi emang wilayah kosan banget deh. Cuma kalau untuk Sigura-gura 1 sampai 6 itu wilayahnya menurutku eksklusif, jadi nggak rame, banyak pedagang. Lingkungannya tuh bukan kayak akses jalan gede. Jalan gedenya itu di Sigura-guranya, masuk ke dalam ke Sigura-gura 1 sampai 6 itu justru lebih nyaman, tenang, tapi masih deket banget ke jalan Sigura-guranya. Nah, ini jalan bendungan-bendungan yang ada di sebelah timur. Jadi ini ada pilihan bagi teman-teman. Udah aku buat juga videonya ke wilayah sini. Jadi kalau teman-teman tanya gimana kondisinya, terus udah itu jauh nggak sama kampus, udah aku tunjukin di videonya. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan kira-kira kalau aku jalan kaki jauhnya segimana. Karena di semua videoku aku keliling ke kosan-kosan ini dengan jalan kaki. Jadi bisalah dipertimbangkan kira-kira kalau jalan kaki butuh waktu berapa menit. Oke, segitu aja untuk video kosan yang di wilayah selatan Universitas Brawijaya. Sekarang kita akan lanjut ke kosan yang di wilayah sebelah timur. Tapi karena videonya udah banyak banget dan panjang banget, maka akan kita lanjut di video selanjutnya atau video part 4 yang akan aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih.